Larasati tumbuh dengan kecantikan yang menakutkan. Wajah yang selalu dibandingkan dengan ibunya, perempuan yang tak pernah tampak menua. Kematian sang ibu membongkar rahasia lama. Perjanjian berdarah yang diwariskan turun-temurun. Kini, saat Laras dewasa, rumah joglo itu kembali berbisik, menagih janji. Kecantikan bukan anugerah, melainkan tanda yang selalu meminta korban. Di sebuah desa terpencil yang seolah terjebak dalam ruang waktu, di mana kabut menyelimuti hamparan sawah dan hukum adat masih dijunjung lebih tinggi dari hukum negara, berdiri sebuah rumah joglo tua. Rumah itu milik keluarga Laras, sebuah bangunan jati yang luas, namun terasa mencekam, dengan ukiran-ukiran kuno yang seolah selalu mengawasi setiap gerak-gerik penghuninya. Larasati, atau yang akrab dipanggil Laras, adalah seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan sastra yang baru saja menginjak usia 21 tahun. Ia adalah sosok yang cerdas, namun melankolis. Tipe gadis yang lebih suka menyendiri di sudut perpustakaan daripada berada di bawah lampu pesta. Sifatnya yang lembut, cenderung tertutup, dan bicara yang tertata rapi, membuatnya terlihat seperti sosok bangsawan dari masa lalu yang terdampar di era modern. Namun, di balik sifatnya yang rendah hati, Laras memikul beban yang tidak dimiliki gadis lain. Sebuah kecantikan yang melampaui nalar. Sejak remaja, kecantikan Laras adalah buah bibir yang tidak pernah habis. Kulitnya bukan sekadar putih, melainkan memiliki rona merah muda yang transparan. Seolah-olah cahaya lampu bisa menembus pori-porinya. Rambutnya hitam legam, sepekat malam tanpa bintang, yang jika terurai akan jatuh dengan kelembutan sutra hingga ke pinggang. Di kampus, ia tidak hanya dikagumi, ia dipuja. Para pria akan berhenti bernapas sejenak saat ia lewat, dan tak jarang mereka bertikai hanya untuk mendapatkan perhatian kecil darinya. Anehnya, Laras tidak pernah merasa bangga. Ia sering merasa risih karena kecantikannya terasa seperti magnet yang menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ia tidak pernah menggunakan kosmetik berlebihan, namun bibirnya selalu merah alami, seolah baru saja menyesap delima, dan matanya, sepasang mata coklat gelap yang jernih, memiliki daya pikat magis yang sanggup membuat siapapun kehilangan akal sehat. Penduduk desa sering berbisik saat ia lewat. Dia adalah titisan bidadari. Namun, para sesepuh desa akan menunduk dan bergumam pelan. Waktunya hampir tiba. Kepulangannya ke desa dipicu oleh tragedi. Ibunya, Widuri, meninggal dunia secara mendadak di kamar tidurnya. Misteri yang membuat bulu kuduk merinding adalah kondisi jenazah sang ibu. Meski usianya sudah menginjak 52 tahun, Widuri meninggal dengan wajah yang sama persis seperti saat ia berusia 19 tahun. Tidak ada kerutan, tidak ada uban. Ia tampak seperti gadis remaja yang sedang tidur, namun dengan tubuh yang dingin membeku. Kini, Laras tinggal sendirian di rumah joglo itu. Mewarisi fitur wajah yang sama dengan ibunya, ia mulai menyadari bahwa kecantikan ini memiliki harga. Setiap malam Jumat, ketenangan rumah itu pecah. Bukan oleh suara pencuri, melainkan suara gesekan kuku yang panjang di balik dinding jati kamarnya. Bau melati yang seharusnya harum berubah menjadi aroma busuk yang pekat, seperti bunga yang membusuk di atas kuburan baru. Di suatu sore yang mendung,
Saat hujan rintik membasahi genteng tanah liat, Laras memberanikan diri masuk ke kamar mendiang neneknya, Nenek Widya. Kamar itu telah dikunci selama belasan tahun. Di sudut ruangan, berdiri sebuah lemari jati tua dengan gembok kuningan berbentuk kepala singa yang tarinya seolah siap menggigit siapa saja yang menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, Laras menggunakan kunci tua yang ia temukan di bawah kasur ibunya. Klik, gembok itu terbuka. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak beludru merah yang berisi barang-barang yang tidak biasa. Sebotol minyak melati murni yang sangat kental, sebuah sisir yang terbuat dari tulang manusia, dan sebuah gulungan perkamen kulit kambing yang sudah menguning. Laras membuka perkamen itu dan membaca tulisan tangan kuno dengan tinta darah yang mulai memudar. Kecantikan ini bukan milikmu. Ia hanya dipinjamkan. Siapa yang memakai mahkota harus memberi ruang bagi sang raja. Darah yang indah adalah santapan yang layak, dan raga yang molek adalah ranjang bagi sang penjaga. Laras tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menganggap itu hanyalah bualan mistis atau ritual pengasihan masa lalu yang tidak masuk akal. Namun, tepat saat ia meletakkan perkamen itu, udara di sekitarnya berubah. Suhu kamar turun drastis, hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Es mulai mengkristal di bingkai jendela kayu yang tua. Sebuah fenomena mustahil di tengah desa tropis yang gerah. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Laras mendengar suara bisikan berat yang seolah keluar dari sela-sela lantai kayu. Selamat datang, pengantin kecilku. Setelah penemuan di lemari jati itu, Laras tidak bisa memejamkan mata. Kamar yang biasanya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti sangkar yang menyempit. Ia mencoba meringkuk di bawah selimut sutranya, namun suhu dingin yang tidak wajar itu menembus hingga ke tulang. Suara gesekan kuku di dinding jati kini terdengar lebih berirama, seolah ada sesuatu yang sedang menghitung mundur waktu. Malam itu, di dalam kamar yang terkunci dari dalam, Laras merasakan realitas di sekelilingnya melengkung. Suara jangkrik di luar rumah mendadak bungkam, menyisakan kesunyian yang mencekam. Laras yang masih terpaku dalam kelumpuhan, sleep paralysis, hanya bisa melihat melalui sudut matanya bagaimana bayangan hitam di langit-langit mulai memadat dan turun perlahan ke apas tubuhnya. Sosok jin itu tidak lagi sekedar bayangan. Berat tubuhnya yang masif menekan dada Laras hingga ia merasa tulang rusuknya nyaris patah. Makhluk itu memposisikan dirinya di antara kedua kaki Laras yang terkunci kaku. Sentuhan pertama yang dirasakan Laras adalah kuku-kuku panjang yang dingin merayap dari pergelangan kakinya, naik perlahan ke paha yang mulus, meninggalkan jejak goresan putih yang kemudian berubah menjadi memar keunguan seketika. Hawa panas yang keluar dari napas makhluk itu mulai menerpa leher Laras. Baunya bukan lagi sekadar melati busuk, melainkan bau darah segar bercampur belerang. Jin itu tidak memerlukan persetujuan. Ia datang untuk mengambil haknya atas perjanjian yang telah ditandatangani dengan darah neneknya. Dalam kondisi sadar namun tak berdaya, Laras merasakan pakaian tidurnya terkoyak tanpa sentuhan tangan. Seolah-olah udara di sekitarnya berubah menjadi pisau. Makhluk itu mulai menyetubuhi Laras dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi. Setiap kali tubuh makhluk gaib itu bersentuhan dengan kulit Laras, ada sensasi seperti sengatan listrik ribuan volt yang menghancurkan syaraf-syarafnya. Namun, di saat yang sama, rasa itu bercampur dengan hawa dingin yang membekukan darah.
Puncak dari penajisan itu terasa seperti energi gelap yang dipaksakan masuk ke dalam rahimnya. Laras merasa jiwanya seolah ditarik keluar dari raganya. Ia melihat ke atas, ke arah langit-langit, dan di sana ia seolah melihat bayangan nenek Widya yang tersenyum puas di tengah kegelapan. Seolah sang nenek baru saja menyerahkan cucunya ke dalam rahang serigala demi memperpanjang keabadian paras mereka. Suara geraman jin itu memenuhi ruangan, bukan suara manusia, melainkan suara gema dari dasar bumi yang terdengar seperti, "Milikku, kau adalah milikku." Laras tidak bisa memejamkan mata. Ia dipaksa menyaksikan setiap detik kehancuran kesuciannya. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, melainkan rasa sakit spiritual. Karena ia menyadari bahwa mulai malam ini, tubuh yang selama ini diagung-agungkan dunia bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia telah menjadi sajen bernyawa, wadah pemuas bagi makhluk yang tidak memiliki raga, yang kini menemukan rumah di dalam keindahan fisiknya. Saat fajar mulai menyingsing, jin itu perlahan memudar, terserap masuk ke dalam bayang-bayang di bawah tempat tidur. Laras ditinggalkan dalam keadaan hancur. Namun, secara ajaib, tidak ada luka terbuka. Yang ada hanyalah rasa nyeri yang berdenyut di dalam perutnya dan aura kecantikan yang semakin ganas. Wajahnya di cermin pagi itu tampak sangat mempesona. Namun, matanya menyimpan kengerian yang tak terkatakan. Kecantikan porselennya kini adalah hasil dari sisa-sisa persetubuhan gaib tersebut. Sebuah cahaya yang muncul dari kegelapan yang paling pekat. Setelah malam penajisan yang mengerikan itu, Laras berharap semuanya hanyalah mimpi buruk yang akan memudar seiring terbitnya matahari. Namun, kenyataan berkata lain. Tubuhnya, yang selama ini menjadi lambang kesempurnaan, mulai menunjukkan tanda-tanda yang menyimpang dari kodrat manusia. Memasuki minggu kedua setelah kejadian itu, Laras mulai merasakan ada sesuatu yang berdenyut di bawah pusarnya. Itu bukan denyut jantung biasa. Itu adalah getaran dingin yang bergerak secara ritmis, seolah ada gumpalan es yang sedang mencoba bernapas di dalam rahimnya. Setiap kali denyutan itu menguat, paras Laras akan berubah menjadi sangat menawan hingga ke tahap yang menakutkan. Penduduk desa yang melihatnya tidak lagi berani menyapa. Mereka hanya menepi, terpaku melihat Laras yang berjalan dengan kulit seputih rembulan dan mata yang memancarkan aura magis yang kuat. Namun, Laras merasa ia sedang membusuk dari dalam. Ia sering terbangun di tengah malam dengan rasa lapar yang tak wajar. Bukan lapar akan makanan, melainkan rasa haus akan aroma tanah kuburan dan darah segar. Suatu malam, saat Laras sedang mandi di kamar mandi tua yang hanya diterangi lampu minyak, ia melihat pantulan perutnya di air bak yang tenang. Di bawah permukaan kulit porselennya yang kencang, ia melihat ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang menyerupai tangan kecil dengan kuku-kuku runcing sedang meraba dinding perutnya dari dalam. Laras menjerit, namun suaranya tertelan oleh suara tawa parau yang bergema dari sudut kamar mandi. "Jangan takut, ibu kecilku," bisikan itu kembali. "Kau tidak hanya memberi raga, kau memberi kehidupan bagi pangeranku." Laras menyadari bahwa persetubuhan malam itu bukan sekedar penajisan fisik. Sang jin telah menanamkan benih hitam ke dalam dirinya. Benih itu tumbuh dengan memakan energi kehidupan Laras, dan sebagai imbalannya, jin itu memberikan kecantikan abadi sebagai pupuk, agar wadahnya tetap indah dan tidak rusak sebelum waktunya panen. Ketakutan Laras mencapai puncaknya saat ia menyadari
bahwa ia tidak bisa lagi menyentuh benda-benda suci. Setiap kali ia mencoba menyentuh mukena ibunya atau mendengar suara azan, kulitnya akan terasa seperti disulut api. Kecantikannya yang dipuja-puja itu mulai terasa seperti topeng besi yang menjepit wajahnya. Ia mulai mengalami transformasi fisik yang mengerikan di balik pintu tertutup. Di malam hari, saat jin itu kembali untuk menjenguk benihnya, punggung Laras akan mengeluarkan sisik-sisik halus yang menyilat seperti permata, namun tajam seperti silet. Matanya yang coklat jernih terkadang berubah menjadi merah membara dalam gelap, persis seperti mata makhluk yang memperkosanya. Laras berdiri di depan cermin besar peninggalan Nenek Widya. Ia membelai perutnya yang masih rata, namun terasa sekeras batu. Ia melihat wajahnya, begitu cantik, begitu sempurna, begitu murni. Namun, ia tahu bahwa di bawah kulit itu, ia sedang mengandung kehancuran. Ia menyadari bahwa inilah alasan mengapa ibunya meninggal dengan wajah remaja. Sang ibu mungkin gagal menjaga benih itu. Atau mungkin sang jin telah selesai mengambil apa yang ia butuhkan, hingga ibunya habis terhisap. Laras tidak ingin berakhir sebagai bangkai yang cantik. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau dapur kecil, bukan untuk melukai dirinya, melainkan untuk mencoba mengeluarkan sesuatu yang mulai mencakar-cakar di dalam perutnya. Namun, sebelum mata pisau itu menyentuh kulitnya, tangannya mendadak kaku. Bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan Laras di cermin justru tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang runcing, dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Kau tidak bisa membunuhnya, Laras, karena dia adalah kau, dan kau adalah dia. Malam itu adalah malam di mana rembulan tampak berwarna merah tembaga. Sebuah pertanda dalam primbon desa bahwa sesuatu yang besar akan lahir. Laras tidak lagi bisa merasakan kaki atau tangannya sebagai miliknya. Gerakan di dalam perutnya semakin agresif. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam dari janin itu mulai mengiris dinding rahimnya dari dalam. Laras tahu, jika matahari terbit besok pagi, ia bukan lagi Larasati sang mahasiswi. Ia akan menjadi gerbang hidup bagi monster yang akan menghancurkan desa ini. Dengan sisa-sisa kesadaran manusianya yang semakin menipis, Laras merangkak menuju gudang bawah tanah. Ia tidak mencari obat. Ia mencari kematian. Ia mengumpulkan seluruh botol minyak melati yang kental, kain-kain kafan tua milik keluarganya, dan beberapa jeriken minyak tanah yang tersisa di dapur. Ia menyiramkan cairan itu ke sekeliling rumah joglo, membentuk lingkaran api di tengah ruang utama, tepat di bawah ukiran kayu jati yang paling sakral. Saat api mulai dinyalakan, udara di dalam rumah itu mendadak menderu kencang. Sang jin penjaga muncul dengan kemarahan yang luar biasa. Wujudnya kali ini begitu nyata, memenuhi ruangan dengan bayangan raksasanya. Makhluk itu meraung, suaranya menggetarkan pondasi rumah. Hentikan, perempuan bodoh! Kau akan menghancurkan mahkota paling indah yang pernah ada, teriak jin itu. Laras berdiri di tengah lingkaran api yang mulai membesar. Ia melihat kulitnya yang sempurna mulai memerah dan melepuh terkena hawa panas. Anehnya, semakin kulitnya hancur, ia merasa semakin bebas. Beban berat di rahimnya seolah ikut menjerit kesakitan saat suhu api mulai meningkat. Kecantikan ini adalah penjara! Laras berteriak balik. Air matanya menguap sebelum sempat jatuh ke pipi. Nenekku mungkin menjual jiwanya demi paras ini.
Tapi, aku akan membelinya kembali dengan abu. Rumah joglo itu meledak dalam kobaran api yang membubung tinggi hingga ke langit malam. Penduduk desa hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan rumah terkutuk itu runtuh menjadi arang. Mereka mendengar jeritan yang bukan suara manusia, suara melengking tinggi yang perlahan memudar seiring dengan padamnya api. Pagi harinya, di reruntuhan yang masih berasap, warga menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah abu hitam, terdapat sesosok tubuh yang meringkuk. Itu Laras. Secara medis, mustahil ia selamat dari kebakaran sehebat itu. Laras masih hidup, namun kecantikannya telah sirna sepenuhnya. Wajahnya tertutup luka bakar yang dalam. Kulit porselennya kini menjadi jaringan parut yang kasar, dan salah satu matanya telah buta. Namun, bagi Laras, itulah keajaiban yang sesungguhnya. Saat ia menyentuh perutnya, denyutan dingin itu telah hilang. Benih hitam itu mati terbakar bersama ambisi neneknya. Laras menatap matahari terbit dengan wajah yang hancur di mata dunia, namun merasa paling suci di hadapan Tuhan. Ia telah memutus kontrak berdarah itu. Ia tidak lagi dipuja karena kecantikan, melainkan dihormati karena keberaniannya menghancurkan berhala fisik demi kemerdekaan jiwanya. Selesai.